Nah, sekarang kita akan memasuki situs Purbakala Kalimbuang Borik di Toraja Utara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang di Kompleks Megalit Kalimbuang Borik, Kecamatan Sesian, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita sedang berwisata di Kalimbuang Borik. Terus kita coba naik ke atas memasuki wisata Kalimbuang Borik ya. Situs Purbakala Kalimbuang Borik. Nah, untuk harganya sendiri itu harga karcisnya 15.000 per orang ya untuk masuk ke dalam wisata Kalimbuang Borik. Di sini kita bisa melihat terkait dengan sejarah objek wisata Borik Kalimbuang di Toraja Utara. Nah, kita bisa lihat dan baca sendiri ya seperti apa terkait dengan sejarah-sejarah objek wisata Borik Kalimbuang ya. Nah, di sini kita melangkah ke tempat lain. Nah, seperti ini ya gambarnya. Seperti ini ya kondisi yang ada di Borik Kalimbuang atau tempat wisata Kalimbuang Borik. Nah, kita naik ke atas. Jadi untuk menuju ke atas itu ada beberapa tangga kita lalui. Nah, kebetulan di atas ini ada beberapa orang yang sedang berwisata juga, sama dengan saya yang sedang berwisata sambil merekam yang ada di sekitaran wisata ini ya. Oke, kita coba melihat-lihat kondisi yang ada di wisata ini. Dan saat ini kita sedang bersama dengan pengelola atau salah satu pengelola yang ada di wisata ini ya. Oke, kita dengarkan ada rumah yang banyak kan berbau di sini. Tapi pas saya video Pak Di. Ya, Pak itu apalagi namanya Pak ini anunya? ini namanya Borik Kalimbuang yang terletak dalam Kecamatan Sesian. Ya. Nah, jadi Bori dan Kelurahan Bori. Ya. Jadi Bori ini namanya nama kampung. Oh, Borik Pak ya nama kampung. Iya, nama kampung. Ya. Terus Pak ini didirikan atau dibentuk ini Pak tahun berapa ini? Ini dari tahun 1617 sudah memang terbentuk. Sudah terbentuk Pak ya. Iya. Dan ini satu rumpun keluarga Pak ya Satu semua. Ya. Tidak ada yang lain. Betul Pak. Betul. Jadi ini Ya. satu rumpun. Jadi satu kan katakanlah kalau misalnya dalam rumah tengkonan itu ada yang berketurunan 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, jadi masing-masing itu mempunyai fakta. Ya. Makanya contoh saya ini tempat ini namanya Rakian ini kan
semuanya orang bisa naik. Hanya saat ini lakian yang ini ya mungkin hanya keturunan yang bisa, keturunan dari tongkonan itu bisa Namanya naik. lakian ini. Ya, ini. lakian. Kalau yang di tengah itu tempat balakan namanya. Oh, yang sana. Ya, kenapa dikatakan balakan? Ini kan itu tempat untuk membagi daging dari atas. Oh. Ya, itu tempat pembagian daging. Betul Ya. Pak, betul. Dan batu ini Batu-batu ini kalau dalam bahasa Latinnya megalithicum. Ya. Kalau dalam bahasa Toraja itu ya katakanlah batu simbuang. Makanya bahasa Toraja itu kalau misalnya orang diupacarakan dalam sini dikatakan mengaluk rantai. Ya. Mengaluk rantai. Mengapa dikatakan mengaluk rantai? Karena kita bawa ke lapangan yang luas, lapangan yang terbuka. Oh iya. Ya, namanya mengaluk rantai. Dan tidak semuanya juga orang yang katakanlah di Bangladesh rantai, tidak semua. Tidak semuanya. Tidak semuanya orang dibawa masuk rantai. Tidak. Dan ini batu ini minimal 24 Ya, ekor. kita mengorbankan kerbau minimal itu 24 ekor. Boleh naik dari 24. Ya, boleh naik dari 24 ekor. Dan tidak boleh turun. Tapi boleh naik. Kan kesannya 24 ekor itu berarti dikatakan rapasan Sundun. Nah, kan berapa macam itu dikatakan rapasan. Ada rapasan, ada rapasan layu-layu, ya itu. Jadi itu tidak semuanya. Tidak semuanya Pak. Ya. Tidak semuanya. Berarti kalau apa lagi namanya Pak ini? Ini lakian. Lakian Jadi ini. kita kalau misalnya kita mengaluk rantai, berarti itu yang meninggal itu kita kasih naik di sini. Oh, dikasih nasi dulu Pak ya. Nanti setelah upacara selesai mau dimakamkan baru kita turunkan. Baru kita bawa ke liang lahat di mana kuburan yang ditentukan oleh keluarga. Iya. Ya, walaupun jauh dari tempat ini, kalau hanya mau dikubur di daerah dan ke sana ya nggak apa-apa. Betul. Nah, memang dia punya kuburannya di sana. Iya. Nah, itu tidak mestinya bahwa Orang sini Pak ya. mau di pesta di sini baru dikubur sini, tidak semestinya. Tidak semestinya Pak ya. Ya, mungkin hanya untuk mengadakan upacara, tetapi ada kuburan keturunan dari bapaknya ke dari mananya ke jauh-jauh ya itu tidak apa-apa dibawa ke sana. Oh. Ya, sama saja orang yang di pesta di sana diwacarakan upacara adatnya di kota Rantepao. Iya. Tapi kuburannya di sini ya dibawa ke sini. Oh iya Pak. Nah, itu. Jadi tergantung dari garis keturunannya Pak ya. Terus Pak ini yang lubang begini berarti dia lubang itu berarti nanti dia nanti full Pak nanti itu. Iya, kalau misalnya ada masuk lagi ya mesti akan full. Dan itu tidak ditahu Pak ya sudah berapa yang masuk ke situ Pak ya. Ya gini kita tidak tahu sudah berapa. Iya Pak ya, karena ini apalagi itu sana tuh 1987 ini sudah lama juga, apalagi yang itu juga Pak ya. Dia kan tidak tahu sudah berapa ya. Tidak semestinya bahwa orang-orang semuanya mau dibicarakan di sini semua. Iya, Tidak semestinya. Mungkin tempat lain. Itu Pak kan di atas ada baby crab itu. Itu yang dikubur itu siapa Pak itu yang masuk ke dalam situ? Ya, itu kita tidak tahu dulu pada zaman dulu. Ya. Karena pada zaman dulu itu kan bayi-bayi yang belum tumbuh gigi, yang masih berbentuk janin dalam kandungan. Ya. Ya itu. Jadi dan dia meninggal, baru orang dulu itu mencarikan pohon yang hidup. Kan itu pohon dikatakanlah diandaikan sebagai ibu. Oh. Ya, pengganti ibu. Dan getahnya itu diandaikan sebagai air susu ibu. Oh, karena dia masih pengen
sama ibu dan masih pengen menyusu, tetapi karena dia keluar dengan tidak normal, makanya orang dulu itu carikan pohon yang hidup. Nah, itu diandaikan sebagai ibu. Nah, diandaikan sebagai ibu kandung. Makanya dimasukkan di situ supaya getahnya itu yang putih itu dianggap air susu. Tapi sampai sekarang Pak masih dilakukan? Enggak, kalau sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi dalam pohon. Itu kalau misalnya ada yang meninggal, ya, di luar dari kandungan itu, ya itu kan sudah dimasukkan di kuburan. Oh iya Pak ya, Ya. betul. Berarti itu dilakukan pada saat dulu Pak ya? Ya, karena itu dikatakanlah masih suci, belum tahu apa-apa. Betul. Ya, kita belum menginjak, katakanlah belum menginjak bumi. Betul Pak, betul. Iya, itu. Berarti dia keluarnya dalam keadaan yang tidak normal begitu Ya, Pak ya? ya. Betul. Tapi kalau misalkan dia keluar secara bagus, tapi dan dia meninggal? Dia meninggal di luar, ya itu kan sudah tidak dimasukkan, karena itu katakanlah sudah kan dia sudah menginjak bumi. Oh iya Pak. Dan dimasukkan ke dalam kuburan yang seperti biasa Pak ya? Ya. Gitu ya? Nah, apakah dikubur dalam tanah atau dalam batu atau di mana? Pak, itu bisa diceritakan sedikit itu sambil makan Pak? Ya. Itu kenapa di Toraja ini identik dengan kerbau? Memang dari dulu memang yang adanya kerbau atau kenapa setiap ada acara-acara itu Pak? Ya, dulu itu pada zaman dulu itu biasanya ya sudah ada kerbau, tetapi ya begitu belum banyak. Oh iya Pak ya. Dan juga kan pada zaman itu kan misalnya orang meninggal itu ya katakanlah dipotong kerbau, dan bukan untuk ini, tapi untuk dipotong untuk makan oleh orang yang pergi mengantar jenazah. Nah, coba. Nah. Berarti Ya. tidak ada anunya Pak bilang ini kerbau ada sejarah begitu Pak, mungkin karena dulu adanya mungkin kerbau saja Pak begitu ya. Ya, kan dulu kan memang dulu itu ya, mungkin bahwa harus kita kurbankan kerbau kalau memang tidak ada. Oh iya. Ya, karena makanya pada zaman dulu itu ada namanya orang disili. Iya. Kenapa orang disili? Dibawa malam. Ya, baru hanya dikatakanlah hanya kita ketokkan saja kalau bahasa Toraja pelungan bayi atau ya itu kasih bunyi saja supaya orang tahu bahwa ada orang yang pergi dikubur. Oh. Ya, pada zaman dulu. Zaman dulu. Karena belum ada apa-apa. Iya, sekarang Ya. kan sudah canggih Pak ya. Ya, sekarang kan makin lama makin ada perubahan. Tapi budayanya tidak bisa dirubah. Dari dulu Pak, betul. Ya. Betul. Begitu. Dan ini batu ini yang orang foto-foto Pak itu sejak ratusan tahun Pak ya. Ini sebelum Bapak lahir ini ya sudah ada kita batu. belum lahir ya sudah memang. Sudah ada memang Pak ya. Ya. Dan kalau misalkan ada yang mau diupacarakan begini Pak, berarti masih bisa nambah batu kayak ini. Nah, Pak, ya? masih kalau dia ingin mau di dalam upacara dalam ini. Itu minimal berapa hari Pak itu kalau misalkan dia mau diacarakan di tanam batu begini Pak? Nah, itu mengambil proses yang hanya lama, karena itu kita harus membuat pondok dulu. Oh lama Pak ya. Kita harus membuat pondok dulu, mengumpulkan bahan, baru buat pondok. Setelah selesai buat pondok, baru ada katakan menarik batu namanya mesin buang. Jadi itu nanti selesai itu baru ada masih banyak prosesnya itu. Oh iya Pak. Ya, Betul. ada namanya apa saatnya dong, namanya apa suluk. Berarti itu apa suluk itu berarti kita mengumpulkan kerbau dan kita kasih menghadap kepada orang yang meninggal. Bahwa ini kerbau kamu untuk dikurbankan. Oh Iya. betul. Dalam bahasa Toraja nakua ya mocetukin lololanmi. Untuk membawa ke daerah alam baka. Alam baka Pak ya. Ya gitu. Itu untuk mengantar ke alam baka.
Terus itu yang tongkonan-tongkonan Pak, masih ada satu rumpung ini, satu yang di sana ada itu yang tongkonan sana juga. Yang sana. Yang ini nih. Oh ini. Ya, Ini masih, kan Maya kan ini punya keturunan rumpun. Iya ya, masih satu Ya, kawasan Pak ya, yang masih ini. kawasan. Kan semuanya dari tongkonan sana yang rumah-rumah itu ya satu paket semua. Satu paket semua di Ya. sini Pak. Ya. Jadi kalau sana tidak ada rumah adatnya berarti lokasi ini tidak ada juga. Oh iya iya iya. Ya. Nah, makanya dalam bahasa Toraja itu ada tongkonan, ada rantainya, Oh iya Pak ya. ada kuburannya. Jadi tidak mungkin ada rantai kalau tidak ada tongkonan. Oh. Rumah adatnya tidak mungkin. Itu menandakan bahwa orangnya berdarah biru. Berdarah biru Pak ya. Jadi makanya tadi saya bilang tidak semuanya orang diupacarakan dalam sini. Tidak semuanya diupacarakan. Iya Pak ya. Diandaikan begitu banyak kerbau, tidak semuanya. Tidak semuanya Pak ya. Iya. Betul. Oke deh, itulah penjelasan singkat terkait dengan objek wisata ini ya, dari salah satu pengelola yang ada di objek wisata Kalimuang Borek. Kita coba naik ke atas, apa saja sih yang ada di sekitaran atau di kompleks objek wisata Kalimuang Borek ini. Oke, kita coba ke salah satu tempat pekuburan yang ada di wisata ini ya, atau di Kalimuang Borek ini ya. Tabir.
Nah, ini dia ya. Akhirnya kita sampai ke sini. Nah, ini dia batu besar dan terdapat beberapa kuburan di batu ini. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat dari batu ini, sepertinya kuburan ini juga sudah lama ya. Sudah lama. Dan coba kita lihat di sampingnya. Kita coba lihat di bagian sisi lain dari batu ini, karena batu ini sangat besar sehingga banyak sekali kuburan ya. Jadi terdapat banyak kuburan yang ada di batu ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang membuat saya merinding adalah lubang ini yang isinya semua tengkorak, sehingga saya tidak berani lama-lama di tempat sini ya. Oke, kita balik ya. Alhamdulillah, akhirnya kita telah melihat beberapa tempat yang ada di objek wisata ini. Dan teman-teman, jika berwisata ke Toraja, jangan lupa ke Kalibuang Borik. Dan mohon supportnya ya teman-teman, di subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.